Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kogoro Mori. Wow, saya Kodan Udagawa. Jangan tidur dong, resign dulu. Kan saya belum nembak jarum ya. Kebiasaan. Bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Ali Kadudra. Ya, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola Untuk Anda. Mantap banget. Tadi kan kita saya sebagai Kogoro Mori ya. Iya. Kita sebagai siapa? Conan. Conan. Karena kita akan ngebahas soal sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Jepang. Nah, yaitu adalah pemain Jepang yang bermain di Bundesliga gitu. Jadi sebelumnya kan kita udah ngebahas ya Kak, bahwa Bundesliga ini menjadi destinasi awal nih para pemain Jepang, para pemain Asia Timur ya, khususnya Jepang. Sebelum berkarir di liga yang lebih tinggi lagi gitu. Iya. Ini bahkan saya tahunya dari zaman Tsubasa ya. Bahkan di zaman Wakabayashi. Karena Wakabayashi itu mimpinya pindah ke Bundesliga. Maksudnya Hamburg ya? Iya, Hamburg. Hamburg yang kabarnya hamburger. Wah, mungkin dia lapar gitu ya Wakabayashi. Yang itu udah lama banget. Berarti emang dari dulu mungkin emang destinasi awalnya lebih baik pindah ke Liga Jerman. Liga Jerman. Karena Jepang sama Jerman ini udah punya hubungan lama. Maksudnya tahun 1945 ya. Agak dark ya. Nah, kita bahas aja ini salah satunya ada Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Waktu itu yang paling terkenal mungkin Shinji Kagawa ini bermain di Borussia Dortmund. Karena waktu itu sebelum dia juga pindah ke MU. Pada akhirnya ke liga lain yang lebih bergengsi gitu. Nah, sebelumnya ada juga Shinji Okazaki yang sebelum main di Leicester dia main dulu di Stuttgart sama Mainz. Sebelum ke Leicester ya. Iya. Tapi Alika sekarang udah tahu kan persamaan Shinji Okazaki dengan Shinji Kagawa. Serius Okazaki? Bukan dong. Nah, ada sejumlah faktor nih Kak yang membuat para pemain Jepang ini meniti karirnya di Bundesliga. Salah satunya karena aturan keimigrasian gitu. Kalau di kita kan imigrasi itu banyaknya di sawah ya. Wah, imigrasi dong. Itu beda lagi. Nah, dari sekian banyak nih pemain Jepang yang berlaga di Bundesliga, ada 3 yang dianggap sebagai pemain Asia Timur terbaik. Yang ini disusun oleh situs di Bundesliganya langsung. Bundesliga sendiri ya. Betul. Yang menyusun daftar ini. Yang pertama ini ada Yasuhiko Okudera. Okudera. Kenapa kita jadi kayak Yasuhiko Okudera ini tuh merupakan pemain Jepang pertama Kak yang main di Bundesliga. Keren. Jadi kepindahan Okudera ini sempat menjadi buah bibir ya di seantero Jepang. Nah, kalau Okudera itu kan buah bibir ya Kak. Tapi tau nggak buah yang aku harapkan? Aduh, buah hati? Bukan. Apa tuh? Buahagian kamu. Aduh. Kan. Aduh. Nah, gimana enggak, soalnya sepak bola Jepang waktu itu tuh masih berantakan banget. Oke. Bahkan para pemain timnasnya ini diisi oleh para pemain amatir. Amatir tuh maksudnya bukan yang nggak bisa main bola ya, tapi bukan pemain profesional. Yap. Nah, ini sejarahnya sendiri. Ini Okudera ini emang waktu itu di tahun 1977. Yang mana ya mungkin emang masih terbelakang gitu sepak bola Jepangnya. Waktu itu manajer timnas Jepang Hiroshi Ninomiya membawa para pemainnya berlatih bersama sejumlah klub di Jerman. Nah, si Okudera adalah salah satu pemain dari rombongan pemain itu. Jadi waktu itu usianya sebenarnya udah 25 tahun dan tingginya di atas rata-rata pemain Jepang 175 cm. Nah, si bakatnya nih tersium oleh Hannes Weisweller yang waktu itu melatih Col FC. Mungkin waktu itu dia langsung dikontrak pada Juli 1977 di tahun yang sama. Benar ya. Nah, tapi penandatanganan kontraknya itu sebenarnya tidak semulus itu. Jadi nggak semulus sih. Weisweller kasih kontrak, itu dia tangan nggak semulus itu karena dia ini harus mendapatkan persetujuan Kak. Dari Federasi Sepak Bola Jepang, dari keluarganya, dan ini yang paling penting dari bosnya di Furukawa Electronics. Klub dia sebelumnya. Ini bukan kerja, emang bukan klub bola. Klub bola. Jadi harus dapat izin dari bosnya gitu. Jadi Furukawa Electronics ini semacam kayak mungkin toko elektronik itu ada kabel gitu, 1 meter gitu. Yang beli kabel 1 meter. Bukan, beda lagi. Beli lampu yang dicek dulu. Gak mau rugi. Nah, terus kenapa harus minta izin sama bosnya? Dan ternyata bosnya itu memberikan izin dan memberikan garansi Kak. Jadi kalau misalkan si Okudera ini, Okudera sih. Iya benar, Okudera ini dia pulang dari Jerman. Dia bakal mendapatkan kembali pekerjaannya di Furukawa Electronics ini gitu. Akhirnya Okudera pun menandatangani kontrak itu Kak. Dan dia mencatatkan namanya sebagai pemain profesional Jepang pertama dalam sejarah. Saya kira tadi sebagai jaminan, jadi kalau misalnya si Okudera mainnya buruk, dapat produk dari Fukunaga buat MC Call. Iya, buat MC Call. Betul kan, lumayan itu. Nah, si Okudera sendiri sebenarnya bukan
cuma jadi yang pertama gitu. Karena bersama FC Köln dia mencatatkan prestasi yang banyak. Di musim pertamanya sendiri dia membantu Köln menjuarai Bundesliga langsung sekaligus menyabet trofi DFB Cup. Nah, setelah di Köln, Okudera pindah ke Hertha Berlin yang mana masih di Jerman dan Werder Bremen juga gitu. Nah, total ia mencatatkan 234 penampilan di Bundesliga. Ia adalah pelopor agar para pemain Jepang bisa mengikuti langkahnya. Jadi emang benar-benar pertama dan yang mewarisi lah. Benar banget. Nah, yang kedua ini ada namanya Makoto Hasebe. Kenapa dia penting? Karena dia adalah pemain kedua Jepang yang berhasil mengangkat trofi Bundesliga. Jadi saat Wolfsburg mengangkat trofi Bundesliga pada 2009, ada Makoto Hasebe di sana. Jauh ya rentangnya dari tadi. Jauh dari 77 tadi ya. Nah, terus mantan kapten timnas Jepang ini merupakan rekrutan Jepang pertamanya Wolfsburg. Dan hasilnya jelas menggembirakan. Nah gitu. Di atas lapangan sendiri Hasebe ini sebenarnya bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, ia sangat cocok dengan strategi yang diusung waktu itu oleh Felix Magath. Nah, mantan pelatih Bayern Munchen ini ingin seorang pemain yang positioningnya bagus, bisa bertahan tapi juga bagus dalam distribusi bola gitu. Yang mana gelandang bertahan banget. Nah, kan konektif banget ini. Iya, benar juga. Visi dan pemahaman si permainan ini menjadikan si Hasebe selangkah di depan pemain lain gitu, sebagai DM gitu. Nah, ia memberikan supply waktu itu bagi Edin Dzeko dan Grafite sebagai strikernya waktu itu yang haus gol. Waktu Wolfsburg kan lagi naik banget. Benar. Nah, bersama timnas Jepang, Hasebe ini berhasil menjuarai Piala Asia 2019. Tapi dia memutuskan untuk pensiun pada usai Piala Dunia 2018 untuk fokus menjalani karirnya bersama Eintracht Frankfurt. Masih di Jerman masih di Jerman. Nah, bagusnya permainan Hasebe juga diakui sama kipernya Frankfurt, yaitu Kevin Trapp. Mantan kiper PSG ini bilang bahwa dia merasa aman kalau ada Hasebe di depannya. Belum pernah nyobain Maguire. Soalnya Hasebe-nya ngegojek ya. Aman ya jadi daripada kesana lah. Yang di Jogja aja kan takut dibacokin kontak ditanya gojek lebih aman gitu kan. Aduh, saya kayak kena. Nah, kalau misalkan Trappnya nggak bisa main, dia pun berharap Hasebe-nya jadi kiper. Wah, itu lebih ekstrim. Benar-benar aman tuh seaman itu ya. Karena Hasebe ini pernah jadi kiper Jepang pertama yang main di Bundesliga. Emang gila dia. Karena pada 2011 dia bermain selama 15 menit di bawah Mistar waktu main buat Wolfsburg. Dia pernah jadi kiper dadakan dan bagus mungkin ya waktu itu mainan. Nah, selain trofi Bundesliga sendiri nih si Hasebe ini memenangi DFB Pokal bersama Frankfurt pada musim 2017-2018. Ia bahkan masuk squad of the season Europa League pada musim 2018-2019 di usianya yang sudah 35 tahun. Gila ya. Nah, yang ketiga nih ada siapa lagi kalau bukan Shinji Kagawa. Shinji Kagawa dia adalah si pemecah rekor. Karena dari dua nama di atas mungkin agak sulit ya untuk menyaingi namanya Kagawa gitu. Saingan rekornya Kagawa. Situs Bundesliga bahkan nyebutnya sebagai salah satu pemain Jepang yang paling terkenal, bahkan terhebat di generasinya. Gila. Gitu, Pak. Nah, bersama Borussia Dortmund nih, Kagawa ini menjuarai 2 gelar Bundesliga dan 2 DFB Cup, yang mana lebih banyak dari yang tadi dua orang itu ya. Nah, padahal hanya sedikit orang yang menganggapnya akan sukses. Jadi yang diremehkan waktu itu awalnya ketika pindah ke Dortmund di usia 21 tahun. Ya, benar. Nah, di Dortmund ini peran yang dijalani Kagawa itu cukup berat, Kak. Jadi selain harus menyuplai bola ke lini depan, dia juga harus menyuplai minyak curah. Wah, yang mana susah ya? Saya itu banyak mafianya. Mereka tahu kan tersangkanya. Wah, udah ditangkap. Alhamdulillah. Nah, dia tuh intinya mah harus rajin mencetak gol. Betul. Gitu. Karena pada musim pertama dan kedua, dia mencetak masing-masing 12 dan 17 gol, Kak, di semua kompetisi. Dan capaian ini yang membuatnya direkrut oleh Manchester United pada musim 2012-2013. Nah, dia sempat kembali ke Dortmund nih pada musim 2014-2015 dan sentuhannya masih belum hilang sampai sekarang. Masih keren ya Kagawa. Itu tadi pembahasan kita soal pemain Jepang terhebat yang main di Bundesliga. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Tidur lagi, bagus.